Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara, pada hari ini kami ingin mempresentasikan tentang pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Christina Octaviani. Nama saya Inga Suipani. Nama saya Firman Trian Hidayat. Nama saya Supri Julianti. Setelah perkenalan, mari kita simak materi sebagai berikut. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional yang didasarkan pada pokok-pokok pikiran, yaitu sebagai berikut. 1. Manusia yang berbudaya sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal, dan berbagai keterampilan. Manusia senantiasa berjuang mempertahankan eksistensi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup, serta berupaya memenuhi kebutuhan material maupun spiritualnya. Yang kedua, tujuan nasional, falsafah bangsa, dan ideologi negara. Tujuan nasional, falsafah bangsa, dan ideologi negara menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional, karena suatu organisasi apapun bentuknya akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini tampak dari makna falsafah dalam pembukaan UUD tahun 1945 pada alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, serta alinea keempat. Oke, sebagai berikut, yaitu fungsi ketahanan nasional. Dalam jurnal pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan nasional NKRI 2016 karya Purwito Adi, ketahanan nasional memiliki 3 fungsi utama, yakni 1. Daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 2. Ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya, ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Berikutnya yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Sifat manunggal. Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling berpengaruh mempengaruhi dan saling berkaitan sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi. 2. Sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, dengan tujuan mewujud. Yang ketiga yaitu sifat berwibawa. Seperti diuraikan di atas, bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya, yang mencakup aspek alamiah maupun sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam,
yang langsung maupun tidak langsung, akan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Yang keempat yaitu sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Suatu hal tidak boleh kita lupakan adalah bahwa faktor situasi dan kondisi negara yang bersangkutan adalah sangat menentukan dominan. Situasi dunia internasional akan selalu berubah dan berkembang terus sesuai dengan kepentingan masing-masing negara berdasarkan aspirasi nasionalnya. Masing-masing negara tersebut di dalam mencapai tujuannya. Yang kelima yaitu sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional tidak bertujuan untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap sesuatu negara ataupun sekelompok negara tertentu, serta tidak menyetujui konfrontasi dan dominasi dalam bentuk apapun. Pada dasarnya, dengan konsepsi ketahanan nasional, hendak dibina daya, kekuatan dan kemampuan suatu bangsa dan negara demi terjaminnya kemerdekaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, serta keamanan bangsa dan negara itu sendiri. Berikutnya adalah tentang asas-asas ketahanan nasional. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Yaitu asas komprehensif integral dan menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Yang keempat yaitu asas kekeluargaan, mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, untuk selanjutnya, pengaruh aspek ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh-contoh aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional meliputi 1. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi, terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran, pikiran atau falsafah, dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Ideologi di dunia antara lain A. Liberalisme atau individualisme. B. Komunisme atau class theory. C. Paham agama. D. Ideologi Pancasila. Yang kedua, pengaruh aspek politik. Politik di Indonesia dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Luar negeri, landasan politik luar negeri adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dan anti penjajah karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Yang diterapkan oleh suatu negara akan memberikan corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat terhadap pengaruh
dari luar. Sebaiknya sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh aspek sosial budaya. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan, terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing atau local genius. Local genius itulah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Yang kelima, pengaruh aspek hankam. Pertahanan keamanan Indonesia, kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara RI. Pertahanan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Konsep pertahanan, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia adalah konsep pertahanan dalam sebuah negara yang berdaulat, politik menjadi aspek yang selalu terkait dengan perebutan kekuasaan. Apapun yang menjadi tujuan akhir kekuatan politik, kekuasaan selalu merupakan tujuan yang paling seketika. Kekuatan politik inilah yang digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan suatu negara, bangsa, atau nation state dibangun. Konsep keamanan dalam mempertahankan persatuan dan kesadaran ketahanan negara, yang mana konsep keamanan adalah berorientasi pada pertahanan dan ketahanan secara militer. Ancaman dalam ketahanan nasional. Pada prinsipnya, adanya suatu ancaman bagi ketahanan nasional suatu bangsa yaitu ketika bangsa tersebut sudah dianggap lemah oleh si pembuat ancaman tersebut, baik berupa negara atau organisasi. Contoh bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin Hankamnas, Catur Dharma Eka Karma. Ada dua yaitu, satu, ancaman di dalam negeri. Contohnya adalah pemberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia. Dua, ancaman dari luar negeri. Contohnya adalah infiltrasi, subversi, dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi musuh dari luar negeri. Contoh ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh ketahanan nasional yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga keamanan lingkungan. Hal pertama yang menjadi contoh nyata ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjaga keamanan. 2. Menjadwalkan ronda malam di lingkungan masing-masing. Pelaksanaan ronda malam secara rutin bisa menjaga keamanan lingkungan dan menjadi implementasi nyata dari ketahanan nasional. 4. Pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan kekayaan alam yang optimal artinya pemanfaatan kekayaan alam secara maksimal, lestari dan berdaya saing. Dengan demikian, diharapkan kekayaan alam yang dikelola dengan baik bisa memberi manfaat bagi pembangunan nasional secara berkesinambungan sehingga ketahanan nasional pun juga bisa lebih terjaga. 5. Menjaga kebudayaan nasional. Contoh, ketahanan nasional berikutnya adalah tentang semangat kita untuk menjaga kebudayaan nasional dengan selalu melestarikan kebudayaan yang kita miliki.
6. Memperkuat karakter generasi muda. Memperkuat karakter generasi muda merupakan salah satu contoh ketahanan nasional yang bisa kita lakukan dan usahakan dalam kehidupan sehari-hari, agar generasi muda bisa lebih bijak menghadapi dampak globalisasi yang ada. Tujuh, menegakkan hukum yang berlaku. Dengan penegakan hukum yang kuat, kita akan bisa menjaga ketahanan nasional, terutama dari ancaman dalam negeri. Jika hukum sudah ditegakkan tanpa pandang bulu, maka seluruh rakyat akan bisa menjadi lebih taat hukum. Dengan demikian, lingkungan akan menjadi lebih aman dan terjaga dari hal-hal yang berbahaya bagi keamanan negara. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.